Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, anak-anak bunda, apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak bunda, hari ini kita berjumpa lagi dengan bunda dengan materi dan pembelajaran yaitu pelajaran fikih ya. Nah, hari ini anak-anak, sebelum itu marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Wahid itsnin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran kita, yaitu melanjutkan tentang terkait sakit bukan penghalang sholat atau sholat bagi orang yang sakit. Nah, di sini kompetensi dasar kita hari ini yaitu 3.4 menganalisis tata cara sholat bagi orang sakit, 4.4 mempraktikkan tata cara sholat bagi orang sakit. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan cara sholat yang bisa dilakukan bagi orang yang sakit dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sholat bagi orang sakit dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara sholat dengan cara duduk dengan benar. Nah, anak-anak, silakan perhatikan penjelasan dari Bunda ya, Nak. Nah, ketentuan sholat bagi orang sakit. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah. Nah, sesuai dengan kemampuannya yang dimilikinya. Di antara kewajiban ibadah yang harus dilakukan kaum muslimin adalah mengerjakan sholat fardu 5 waktu, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Nah, bagi orang yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan kemudahan dalam mengerjakan sholat agar sholatnya tetap terjaga. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Takabun yaitu maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Nah, bagaimana bentuk keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang sakit dalam mengerjakan sholat? Nah, untuk itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari menjelaskan bahwasanya saya Imran bin Husain sakit bawasir. Kemudian saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara melakukan sholat, maka beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, hendaklah dengan duduk, dan jika tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Nah, untuk itu anak-anak bunda yang soleh dan soleha, sholat 5 waktu atau sholat fardu sehari semalam itu adalah hukumnya wajib. Nah, bagi sholat-sholat yang wajib tersebut harus kita laksanakan meskipun dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit. Anak-anak, jadi adapun minggu lalu kita telah belajar tentang sholat jamak dan qashar. Nah, dari situ juga sholat jamak dan qashar diberikan keringanan bahwasanya orang dalam perjalanan. Nah, untuk hari ini adalah
untuk ketentuan sholat bagi orang sakit. Nah, dalam keadaan sakit parah pun kita masih tetap diwajibkan untuk beribadah atau melaksanakan sholat 5 waktu dengan keringanan yang Allah sudah berikan kepada kita, yaitu dengan cara duduk ya. Nah, sholat bagi orang sakit dengan dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, bacaan sholat sama dengan sholat seperti yang biasa yang harus kita laksanakan seperti kita dalam keadaan sehat. Hanya berbeda pada posisi dan beberapa gerakan saja ya. Nah, beberapa cara sholat yang bisa dilakukan bagi orang yang sakit, yaitu ada 3. Sebenarnya ada 4 ya, nanti Bunda jelaskan. Untuk itu yang pertama, sholat dengan cara duduk. Yang kedua, sholat dengan cara berbaring. Dan yang ketiga, sholat dengan cara telentang. Nah, akan tetapi ketiga ini tersebut tidak bisa dilaksanakan atau ini dalam keadaan sakit parah ya. Itu sholatnya kalau masih akalnya bisa mengerjakan sholat, maka dengan cara isyarat, yaitu dengan kedipan mata. Untuk niatnya dan bacaan sholatnya itu cukup di dalam hati ya. Jadi anak-anak, amal seseorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Karena itu dalam kondisi apapun seseorang muslim harus tetap melaksanakan sholat ya nak. Nah, sekarang anak-anak, yang pertama kita bahas tentang sholat dengan cara duduk dulu ya. Nah, sholat dengan cara duduk dilakukan bagi orang sakit yang tidak sanggup mengerjakan sholat dengan berdiri. Sholat dengan cara duduk dapat dilakukan dengan posisi duduk iftiraj, bersilah atau sesuai dengan kemampuannya. Bacaan sholat yang dilakukan dengan cara duduk sama seperti bacaan sholat biasa ya nak. Nah, berikut ada tata cara sholat sambil duduk. Yang pertama yaitu posisi duduk iftirajnya, yaitu menghadap kiblat dan berniat melakukan atau melaksanakan sholat. Perhatikan gambarnya ya. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram sambil membaca takbir dalam keadaan duduk ya. Yang ketiga, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan dilanjutkan surah pendek Al-Quran. Tangannya diletakkan di atas pusar seperti kita melaksanakan sholat berdiri. Dan yang selanjutnya, ruku dilakukan dengan posisi badan agak membungkuk dengan membaca tasbih, bacaan rukunya ya. Akan tetapi rukunya dilengkungkan sedikit dan atau ditundukkan, kemudian tangan diletakkan di atas kaki ya, atau di pergelangan kaki. Kemudian selanjutnya i'tidal dilakukan dengan posisi duduk iftiraj, membaca tasbih. Dan selanjutnya sujud dilakukan seperti sujud biasa, atau jika tidak mampu cukup dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. Silakan dilihat gambarnya ya nak. Dan selanjutnya duduk di antara dua sujud, tahiyat awal dan tahiyat akhir, sama seperti pada sholat biasa atau dilakukan sesuai dengan kemampuan. Nah, silakan dilihat gambarnya ya nak. Yang selanjutnya, yang terakhir, mengucapkan salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri seperti pada sholat biasa. Nah, anak-anak ingat ya, meskipun kita dalam keadaan sakit atau tidak bisa berdiri, maka kita bisa duduk sholatnya. Ingat ya nak, jangan sesekali meninggalkan sholat fardu walaupun dalam keadaan sakit. Jadi, sholat inilah yang dapat membantu kita di alam akhirat nanti.
Jadi anak-anak jangan tinggalkan sholatnya. Nah, anak-anak, di sini ada tugas ya. Silakan diberi centang, berikan tanda silang pada kotak yang jika pertanyaannya di bawah ini kamu anggap benar, dan X atau silang jika salah. Nah, silakan baca sendiri tugasnya dan dijawab ya. Oke, anak-anak, cukup itulah yang dapat Bunda sampaikan untuk materi hari ini. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan ya. Jangan lupa anak-anak selalu mengikuti protokol kesehatan dan menjaga pola makan dan menjaga kesehatannya. Nah, jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker, cuci tangan, tidak menyentuh muka, adab bersin dan batuk, tidak berjabat tangan, jaga jarak, hindari keramaian dan semprotkan selalu disinfektan. Untuk itu Bunda cukupkan hari ini. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.